Baik, pada materi kedua ini saya ingin men-share salah satu aktivitas riset kita di Lab Sistem Komputer dan Jaringan yang mencoba mengembangkan operating system atau environment yang mendukung kepentingan big data processing dan big data analytics. Nah, ini risetnya udah lama sebenarnya, tahun 2006, 17 mungkin, 17, 18 ya, saya agak lupa. Dan itu memang apa ya, cikal bakalnya kita pengen punya apa namanya, sistem operasi kita sendiri gitu. Jadi nanti kalau ada kesempatan rekan-rekan ke lab SKJ, mostly server-server kita itu menggunakan operating system kita sendiri. Dan to be honest, sekarang pun sistem operasi ini dipakai ya di hampir 1024 node ya di salah satu perusahaan energi untuk mendeliver big data environment untuk kepentingan big data energy analytics. Tapi offline ya, jadi di data centernya. Nah, itu salah satu yang menyenangkan karena itu bisa dipakai. Cuma memang ini agak seret akhir-akhir ini karena tidak banyak mahasiswa yang tertarik masuk ke area ini, efisiensi atau mengoptimasi kinerja dari operating system atau big data prosesnya. Nah, ini saya juga menginvite kalau ada yang tertarik nanti bisa digunakan untuk tesisnya. Pun kalau sudah ada yang punya topik riset itu nanti bisa menjadi alternatif lain. Nah, sebenarnya yang ingin kita fokuskan ini, jadi gambaran besarnya, jadi kalau kita punya big data, big computation environment, kita ingin punya lingkungan yang bisa memfasilitasi data processing atau big data arsitektur yang cukup lengkap ya, dari bisa digunakan untuk capturing atau aggregating data dari berbagai macam sumber, kemudian nanti ada komponen load balancer-nya, kemudian ada ingestion-nya, bisa masuk ke storage dan lain, dan kemudian bisa menghasilkan untuk analytics. Nah, itu salah satu yang ingin kita lakukan. Jadi full pipeline big data, termasuk memudahkan dari sisi apa istilahnya itu, dari sisi konfigurasi atau setting. Nah, seringkali konfigurasi setting itu kan menjadi momok tersendiri ya. Jadi kalau kita mau masang hidup nggak jalan-jalan, konfigurasi node-nya bermasalah, clusternya nggak jalan, nah segala macam. Nah itu kita simplifikasi sekarang. Jadi itu menjadi sangat mudah. Sehingga orang tinggal download kayak sistem operasi yang next yes gitu ya. Jadi sudah langsung jalan. Nah, ini juga yang ingin kita fokuskan, kita pengen mengarah ke semua ini, tapi mungkin saat ini kita baru di stage ini. Jadi data source sama big data platformnya. Tapi yang advanced analytic ini masih belum ya. Jadi kita pengen punya juga tools untuk melakukan analitik ya, analitik tool ala kita sendiri ya. Mungkin kalau ada tertarik bisa nanti memperkuat di risetnya big data operating system ini. Saat ini kita baru menyediakan data mart-nya. Jadi data mart-nya sudah kita siapkan. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya pengembangan-pengembangan yang bisa kita kerjakan. Nah, ini mungkin sudah pernah lihat ya, saya skip aja. Nah, ini kita terinspirasi dari Hortonworks, Cloudera gitu ya. Bagaimana proses, bagaimana modulingnya, kemudian bagaimana arsitekturnya dan lain sebagainya. Kalau di Hortonworks juga cukup mantap ya. Jadi mereka punya governance integration, jadi data integration-nya cukup kuat gitu ya. Ada Falcon, ada Atlas gitu ya. Data workflow-nya juga luar biasa karena ada Scoop, ada Flam, Kafka, NFS gitu ya. Dan juga web HDFS, jadi bisa ngambil dari berbagai macam sumber, asal sumbernya itu sudah ready to Scoop, to Flam, tinggal tarik begitu. Kemudian tools untuk manajemennya mereka punya Zeppelin dan Ambari ya gitu, dan kemudian data aksesnya juga cukup banyak ya. Di Hadoop Distributed File System mereka punya operating system namanya Yarn ya, data operating system, kemudian di atasnya running MapReduce, Peak, Hive ya, ada tesnya juga, ada HBase, Accumulo, Phoenix gitu ya, ada Storm, Solar, kemudian ada Spark yang bisa digunakan untuk komputasi yang mau modelnya stream atau in memory atau yang lain. Dan menariknya adalah dilengkapi dengan security tools yang cukup kuat ya. Ada Ranger, ada Knox ya, encryption di HDFS itu juga ada. Jadi sangat-sangat menarik ini. Gitu. Dan kemudian di operation ada Ambari, ada Zookeeper, ada OZ untuk scheduling dan lain sebagainya. Nah ini menjadi salah satu yang landscape yang cukup kuat, cukup lengkap ya. Jadi kita tinggal mengembangkan sebenarnya. Pun di Cloudera juga sama, mereka juga punya file yang secara arsitektur jauh lebih slim menurut saya, lebih compact. Tapi
cukup kuat juga dan sangat kuat juga untuk melakukan ini. Dan ini faktanya Cloudera masih nomor one lah ya untuk dipakai di banyak tempat ya. Kemudian ini ya mereka juga sudah run ke cloud, jadi big data platform on the cloud itu juga sudah mereka punya. Jadi ya kita ketinggalan. Kalau di saya kita di lab SKJ atau di grup riset cloud itu kita punya Gamma Box ya, yang operating system namanya Gamma Box OS. Nah, yang di cloud kita sudah punya Gamma Cloud ya, Gamma Cloud ya. Nah, itu juga ini juga salah satu tantangan. Nah, nanti yang Gamma Cloud next saja ya, risetnya next saja. Tapi ini yang di Gamma Box dulu. Nah, sehingga kita pengen ini fokusnya mengembangkan big data platform ala kita sendiri yang digunakan untuk keperluan enterprise, sehingga bisa enterprise big data platform. Nah, fokus penelitiannya sendiri ya arahnya ke infrastruktur, kemudian menyediakan databases, data management dan preservation, dan juga scientific data untuk viewer atau untuk analytics. Nah, ini kita waktu itu ya akhirnya sepakat kita bikin namanya Gamma Box Operating System ya. Kemudian untuk operating system big data management dan analysis ya. Kemudian fokusnya ya kita pengembangan lanjutan OS, menyiapkan operating system yang ready to cluster, memiliki fasilitas komputasi besar, kemudian punya platform analisis yang embedded ya, dan juga ada simulation platformnya. Nah, risetnya cukup panjang. Jadi kita mulai dari wah ini 2004. Ini kalau sejarahnya histori ya, tapi kalau secara OS sebenarnya kita mulai ya baru 2018 Pak ya, 2018 mungkin. Tapi kalau secara riset, nah ini saya mulai 2014 itu kita bikin klasternya dulu, belum berani pakai mesin yang besar karena biaya juga belum ada. Nah, sehingga kita beli yang kecil-kecil, Raspberry Pi, kita buat jadi klaster, kita kemas pakai Lego. Nah, kemudian 2015 kita mulai memaksimalkan kemampuan Raspberry itu untuk running sebagai cloud data center. Akhirnya muncul apa namanya itu seri kita namanya Wisanggeni ya gitu ya. Dan kemudian kita move forward gitu ya, mengubah lab SKJ dari bengkel waktu itu kita bisa lihat ini berserakan sekali. Ini kita punya Wisanggeni 1, 32 Raspberry Pi menggunakan MPI untuk keperluan proses paralel processing gitu ya. Jadi semacam itu. Saat ini masih hidup tapi tinggal dari 32 node ya kira-kira hampir mungkin sekitar 7 atau 5 yang mati gitu ya. Ya biasa Raspberry Pi tidak terlalu kuat ya. Tapi ini it's work, ini permainan kita, mainan-mainan kita yang awal itu sangat luar biasa, dan ini sudah menghasilkan juga waktu itu ini mahasiswa, banyak nih mahasiswa S1 Elin lulus dari sini, S1 ilmu komputer lulus dari sini, S2 juga ada dan lain sebagainya. Jadi dari satu subjek penelitian ini bisa digunakan untuk berbagai macam ya. Kemudian kita kembangkan ke Raspberry, oh ya, misalnya 1 ini Raspberry 2 ya, Raspberry Pi 2, yang ini Raspberry Pi 3. Jadi ini kita juga punya 32 node lagi yang kita buat untuk sama, untuk paralel. Jadi awalnya dari situ tracknya. Nah, kemudian kita punya big data cluster 9 node ya, menggunakan Intel NUC gitu. Nah, ini juga menarik. Ini wah ini risetnya hancur-hancuran ini dari big data platform, kemudian big data preservation, kemudian ada load balancing, algoritma gitu ya. Ini sebenarnya masih jalan. Ini juga rekor dulu kita berhasil melakukan processing 35 tera atau 35 T3 ya, saya lupa. Itu data dari Transjakarta, project dari DSSDI. Di sana tidak berhasil diproses, di kita selesai dalam kurun waktu 3 jam ya gitu. Jadi ya, tapi sayangnya ini sekarang head node-nya yang rusak sekarang. Jadi emang ini maintenance-nya harus sangat hati-hati ya. Jadi ini luar biasa, kita bisa bikin saya sangat senang karena ini the real lab tuh kayak gini. Jadi kita eksperimen base gitu ya, eksperimen dan risetnya harus kuat. Sempat juga kita main ke peer-to-peer data mining, ya ini tujuannya cuma satu, dapat Bitcoin, gitu. Terus kemudian uang Bitcoinnya itu dipakai untuk beli server, gitu, kayak gitu. Nah, jadi ini juga menarik. Tapi akhirnya nih kita shut off ya, karena sangat memberatkan. Gitu. Ini juga menariknya. Nah, sekarang kita masuk ke Gamma Box OS. Nah, Gamma Box ini bisa diakses ya di OS gammabox.id. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi simple, kita ingin mensimplifikasi bagaimana semua ekosistem big data yang Hadoop, Hive, Spark, HBase, Zookeeper itu yang dulunya terpisah-pisah, kemudian instalasi dan konfigurasinya itu rumit dan menyita waktu, bisa kita simplifikasi. Nah,
Nah, kita menggunakan CentOS 7 sebagai base system dan kemudian kita coba untuk dimaksimalkan. Nah, ini menarik ya, sistem yang digunakan adalah CentOS 7, kemudian kita maksimalkan dengan MPI, big data-nya itu pakai Apache Hadoop, ya, kemudian MapReduce, Apache Spark juga kita pasang. Nah, ini juga data warehouse-nya Space, pakai Peak, pakai Zookeeper, dan kemudian kita coba pakai Kickstart untuk remastering. Ya. Jadi ini dilakukan untuk suatu sistem operasi yang punya kemampuan untuk cluster dan menjalankan ekosistem big data dalam satu waktu, sehingga siap untuk pemrosesan big data. Nah, ini menjadi menarik ya. Ada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya ya. Jadi ada banyak sekali ya. Contohnya yang waktu itu kita sangat menarik, ini adalah Hadoop Big Data Operating System, kemudian IBDP, Industrial Big Data Ingestion Analytic Platform ya. Ini juga bagus. Kemudian ada nih performance comparison dari Liu dan Pan tentang kinerja Hadoop, itu juga men-trigger kita untuk melakukan penelitian yang lebih jauh lagi gitu ya. Nah, kemudian ini desain implementasi, kita waktu itu ini environment namanya ya. Nah, ini adalah arsitektur yang kita kerjakan. Jadi ini lebih simple ya, lebih simple dari yang dikerjakan oleh Hortonworks atau mungkin Cloudera tadi. Nah, kita fokus pada lebih simple, kita lebih light gitu ya. Kita tidak semuanya kita pasang, tidak semuanya, sehingga menjadi sistem operasi yang sangat berat ya. Jadi kita ada parallel programming library, ini menggunakan MPI, kemudian kita juga punya environment Hadoop Distributed File System, sistem operasi datanya tetap sama, kita menggunakan cluster resource management punyanya Yarn, ada cluster coordination, ada Zookeeper-nya, tapi kita belum tidak pasang yang security dan lain ya, karena yang fokusnya hanya di processing. Tapi dari sisi big data processing-nya kita sudah siapin MapReduce, ada Spark, ada database Hive dan HBase, ada Peak untuk scripting, dan juga ada Ingest untuk Flam. Jadi ini juga sudah siap untuk dilakukan. Dan sebenarnya sistem operasi ini nanti sangat fleksibel untuk di insert atau di add tools yang lain. Jadi itu yang membedakan. Jadi bisa tumbuh begitu ya. Nah, ini saya akan skip saja. Ini perintah-perintah yang kita lakukan untuk melakukan konfigurasi. Jadi intinya adalah semuanya disiapkan, diinstalasinya diurutkan, kemudian nanti kita juga melakukan penelitian ya, ini kalau diinstal duluan apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Jadi kita lihat semacam itu. Dan kemudian nanti kita lihat ya dari sisi pengujiannya, saya langsung saja ini ya aja sih penggunaan saja. Jadi ini Hadoop-nya jalan begitu ya, Flamnya juga jalan. Saya akan ini status pengujiannya oke gitu. Nah, yang kemudian yang menarik, nah ini dia. Ketika kita melakukan pengujian terhadap performance dari operating system kita, ini menjadi menarik karena ternyata ketika kita bermain dengan file size yang kita mainkan, ternyata kita itu lumayan gitu dari sisi performance ya gitu. Jadi kita bisa, ini Hortonworks Data Platform kita bandingkan dengan HDP, itu juga relatively kita bisa cukup baik lah dibanding mereka. Dan bahkan lebih cepat ini dari sisi waktu untuk tes menggunakan DFSIO ya untuk running time. Nah, mereka lebih butuh waktu lama, jadi semacam itu. Ini contohnya, meskipun dengan durasi file size yang berbeda-beda. Nah, jadi secara efisiensi kita bisa mencapai, jadi gitu. Terus kemudian kita menggunakan Terasort, ya Terasort juga sama. Ini kita bisa lihat time konsumsi kita tidak terlalu tidak tinggi ya. Jadi coba bisa dilihat di size file yang makin gede, kita pun masih bisa efisien ya gitu. Nah, ini sebagai contoh bagaimana efisiensi bisa kita kerjakan. Kemudian di CPU, penggunaan CPU usage itu juga kita jauh lebih efisien ya. Kalau di HDP itu sangat fluktuatif tergantung dari penggunaan processing di sistem. Tapi kalau kita biasanya ini ada menarik nih ceritanya. Jadi kalau di Java OS itu dibuat 3 stage ya. Start, kemudian nanti ada reduce start-nya itu sendiri. Jadi kita bisa ngatur, kalau di sini semua jadi satu, start, nah kemudian jalan semua sampai selesai. Nah, kalau di sini kita bisa punya time gitu, di mana kayak inisiasi. Dan ini kalau ketika diinisiasi,
usage usernya memang tinggi ya gitu ya. Jadi semacam itu. Dan ini kita bisa kelihatan idle-nya banyak sekali nih, idle-nya yang biru ini. Jadi nah ini menunjukkan bahwa komputasinya belum terlalu disupport sama resource-nya, resource manajemennya. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi memang berbeda ya karakteristiknya. Saya tidak bilang bahwa kita lebih baik, tapi karakteristik dari operating systemnya berbeda dibanding dengan yang lain. Nah ini jadi menarik karena kita bisa punya beberapa poin bagaimana nanti bisa dilihat ya secara riset itu bagaimana ya presentasinya. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa tujuan kita menghasilkan sistem operasi yang jauh lebih light itu bisa tercapai. Nah ini arahnya kemana kemudian? Nah arahnya tentu saja kita ingin mengembangkan platform ini ya menjadi lebih lengkap ya, selengkap tadi, selengkap Hortonworks maupun Cloudera, tetapi tentu saja dengan penekanan pada kita lebih efisien, lebih light, dan lebih mudah untuk bisa merespon kebutuhan dari komputasi ke depan begitu. Jadi itu kira-kira yang bisa dipelajari oleh rekan-rekan sekalian, dan kemudian kalau misalnya ingin menggunakan nanti silahkan akses ke sini ya. Sebentar. Nah ini dia. Ini jadi kita punya Gammabox operating system. Nah nanti bisa di-download lah, bisa diambil, dan kemudian nanti bisa misalnya teman-teman punya VirtualBox, dijalankan di VirtualBox, jalan gitu. Nah, otomatis teman-teman sudah punya big data processing environment. Tapi belum yang analytics-nya. Nah, analytics-nya memang belum bisa kita sediakan ya, jadi semacam itu. Tapi apapun itu salah satu track riset kita. Nah, jadi ini kemudian kemarin kita kembangkan menjadi base system untuk penelitian yang ke arah cloud ya. Jadi big data on cloud ya. Nanti muncul yang namanya Gamma Cloud gitu. Jadi nanti mungkin next saja ya. Oke. Baik, ada pertanyaan dari sini?